Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman Agro FM dimanapun kalian berada. Agro FM, gokil. Oke, jadi di episode kali ini akan sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya yang mana biasanya kita melakukan podcast itu sendiri di studio, tapi ini ada yang berbeda nih. Jadi kita bakal ngelakuinnya secara online karena kita bakal ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa dari kampus pertanian yang ada di Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung aja kita panggil teman-teman semuanya. Halo. Halo semua. Oh, Halo, Oke, mungkin aku tanya kabarnya dulu nih. Dari Akmal gimana kabarnya Akmal? kabar saya baik. Alhamdulillah, Baik baik. ya. Oke, kalau misalnya dari Andiani? aku juga alhamdulillah baik hari ini. Oke, baik. Kalau Sekar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik juga ya. Nah, mungkin langsung aja kita ke perkenalan dulu nih. Jadi bisa dikenalin namanya, kemudian jurusannya, asal kampusnya dari mana gitu. Mungkin dari Andiani dulu deh. Silakan. Oke, jadi kenalin aku Andiani Aulia Putri, aku dari jurusan Agribisnis Unpad. Oke, halo Andiani. Selanjutnya mungkin dari Akmal. Oke, perkenalkan nama saya Akmal dari jurusan Agroteknologi Universitas Gunadarma. Oke, terima kasih Akmal. Mungkin selanjutnya ada dari Sekar. Halo, aku Sekar sama kayak Andiani, aku jurusan agribisnis dari Unpad. Kita angkatan 21. Oke. Oh, jadi berarti ada yang dari Unpad dan juga ada yang dari Gunadarma gitu ya. Mungkin sebelumnya aku perkenalan dulu. Kalau nama aku Dika Sakti Mafiraikal, aku dari Universitas Brawijaya dan dari Agroeka Teknologi. Nah, karena kita ini sama-sama backgroundnya di pertanian nih kan ya. Nah, mungkin aku bakal sedikit tanya dan juga pasti dari kalian semua pernah ditanyain pertanyaan yang sama gitu. Nah, mungkin dari kalian sendiri nih, apa sih motivasi kalian buat milih kampus pertanian gitu untuk menjalani apa namanya kuliah kalian? Mungkin dari Sekar dulu. Em, ini boleh jawaban jujur nih. Jujur, boleh, terserah. Kalau ceritanya awalnya itu aku justru nggak ada niat ke pertanian gitu. Jadi em, pas milih jurusan bingung apa ya gitu. Terus aku tuh dari dulu memang tertarik untuk bisnis, pengen belajar bisnis gitu kan. Nah, aku sendiri jurusannya tuh dari IPA. Sementara bisnis kan ya seperti yang kita tahu gitu ya, harus mungkin kayak manajemen, bisnis apa, jurusan-jurusan itu tuh harus dari IPS, dari Soshum gitu. Sementara aku dari rumpun Saintek. Nah, akhirnya adalah satu agribisnis gitu. Bisnis pertanian, jadinya aku milih itu sih gitu. Dan selama apa ya menjalani perkuliahan sebagai anak agribisnis gitu, bisnis pertanian, oh ternyata banyak banget nih peluang-peluang yang bisa dieksplor gitu dari jurusan ini, bisnis dan pertanian gitu. Menarik nih, berarti emang sebenarnya dari Sekar sendiri itu emang pengen bisnis, tapi karena terhalang mungkin jurusan IPA-nya mungkin ya, jadi mengambilnya agribisnis gitu. Oke, menarik. Mungkin selanjutnya dari Akmal, gimana Akmal? Ya, kalau mungkin dari saya emang awalnya minat juga ya, minat di bidang pertanian karena yang pertama itu sebenarnya dulu ayah pernah punya lahan ya kebun cabai gitu. Jadi saya sangat suka gitu di kebun tersebut dan juga memang saya juga dulu sering ikut ya dari proses penanaman, pemeliharaan dan juga ya sampai panen juga saya ikut. Dan juga sebenarnya yang buat saya into ke pertanian itu karena dulu teman saya pada saat SMP itu bilang saudaranya itu ya kuliah di pertanian dan
setiap pulang dia membawa komoditas pertanian ke rumahnya, dan ya itu gak tahu aja, kayak menurut saya itu keren gitu. Jadi saya into ke pertanian. Oke, wah ini menarik banget nih. Jadi berarti emang dari Akmal sendiri ngerasa dari awal itu emang pengennya ke pertanian gitu ya, Mal ya? Oh iya, oke oke keren nih. Oke, mungkin lanjut ke Andiani. Kalau aku mungkin agak mirip ya sama Sekar, kayak aku jujur tertarik juga kayak dalam bidang bisnis, tapi ya sama kayak Sekar tadi, kayak karena aku sendiri dari rumpun saintek dan rata-rata bisnis itu dari sosum gitu kan, enggak, agak susah gitu kayak kita pindahnya gitu kan. Jadi aku mutusin buat masuk agribisnis gitu. Dan kenapa aku tertarik ke dalam agribisnis tuh karena emang kebetulan orang tua aku tuh punya usaha di bidang, bisa dibilang kayak agribisnis gitu. Jadi kayak aku pengen gitu kayak lebih tahu tentang agribisnis gitu. Mungkin aku bisa bantu usaha keluarga aku mungkin dengan kayak gitu, atau bisa kasih kontribusi untuk usahanya itu sendiri gitu, atau mungkin kayak tapi sekarang tuh jadi bikin memotivasi aku buat pengen punya bisnis juga gitu. Oke, berarti hampir mirip-mirip ya. Dari Akmal dan juga Andiani sendiri itu berarti emang punya background di bidang pertanian sebelumnya, dan juga kalau misalnya Sekar lebih ke arah bisnisnya gitu ya. Oke, menarik menarik. Nah, ngomong-ngomong kalian semester berapa sekarang? 7. Kalau aku semester 7. 7 semua ya? Sama. Oke, Mm. semua berarti kalau misalnya udah semester 7 pasti udah tahu nih budaya-budaya yang ada di kampus masing-masing kan? Nah, mungkin bisa diceritain nih ciri khas gitu, baik dari budaya akademik maupun non akademik dari masing-masing kampus kalian. Misalnya, kalau dari aku sendiri itu ada yang khas itu adalah ospek di kami itu ada 4. Jadi yang pertama ada ospek universitas, ini di luar akademik ya. Kemudian di fakultas, kemudian di prodi, dan terakhir di jurusan. Nah, yang khas dari kami itu mungkin yang tadi itu nggak hampir di semua kampus sama kan. Cuma yang mungkin ada sedikit unik di kampus saya sendiri itu, ospek jurusan itu kan jurusan kami itu ada 3. Jadi ada budidaya pertanian, ada hama penyakit tanaman, dan juga ada dari ilmu tanah. Nah, ospek jurusan dari ketiga jurusan ini itu dilakukannya itu di semester 5. Jadi semester 5 yang udah bener-bener kayak udah banyak laporan, udah banyak tugas, ngurusin magang dan lain sebagainya, kita malah baru ospek gitu. Nah, itu mungkin salah satu ciri khas dari budaya kami yang ada di UB gitu. Nah, mungkin bisa diceritain dari teman-teman sekalian. Mungkin bisa dari Akmal dulu kalau misalnya ada gitu. Ya, mungkin kalau misalkan dari saya sendiri untuk di kampus itu, ya berbeda dengan Brawijaya karena mungkin program studi saya baru juga dari 2016 kan. Jadi ya untuk seperti yang dibilang ada univ, fakultas, prodi dan jurusan. Untuk di saya itu sebenarnya untuk agroteknologi itu belum mempunyai jurusan masing-masing seperti ilmu tanah, budidaya dan lain-lain karena memang masih baru. Jadi saya itu ya sampai prodi saja. Ya prodi saya agroteknologi. Nah, ya untuk karena baru juga mungkin ya kegiatan, oh mungkin yang uniknya saja terlebih dahulu ya. Karena saya berada di tengah kota ya. Kota Jakarta panas, sempit. Jadi kebanyakan untuk yang sebenarnya lahan kampus saya itu ada juga di Cikalong, tapi ya Cikalong Cianjur kan. Kampus saya sedangkan perkuliahan di Jakarta. Jadi tidak bisa setiap saat ke Cikalong untuk melakukan praktikum dan lain-lain kan. Jadi ya karena kita memperdayakan lahan yang ada di perkotaan, ya tidak terlalu banyak lahannya. Jadi kebanyakan ya kita menggunakan
ya hidroponik seperti itu. Ya, jadi ya yang unik itu sih karena memang untuk urusan hidroponik di eh, perkuliahan saya cukup lengkap ya. Dari mulai DFT, NFT, NFT tapung dan lain-lain, planter, vertikultur. Jadi ya ya mungkin yang uniknya itu. Tapi kalau untuk misalkan penelitian atau lahan percobaan itu ada di Cikalong karena memang sangat luas di sana. Yang uniknya sangat. Oke, berarti lebih ke arah pertanian perkotaan ya, urban farming berarti ya. Betul ya? Iya. Nah, mungkin ini sedikit berbeda juga yang ada di kampus kami. Kalau kampus kami sendiri lebih ke pertanian yang lewat tanah. Nah, jadi mungkin di kampus Akmala sendiri itu lebih mengutamakan yang hidroponik ya. Malahan kita kalau dari saya sendiri itu terkait urban farming itu nggak terlalu digembor-gemborkan gitu. Jadi mungkin wah ini menjadi salah satu informasi baru lah bagi saya gitu. Oke, mungkin selanjutnya dari Andiani, boleh Din? Kalau di aku sih untuk ospek itu sama sih kurang lebih dari universitas dulu yang biasanya itu mereka 1 minggu gitu. Lanjut ada ospek fakultas, biasanya sebulan atau 2 bulan. Dan kalau ada ospek jurusan juga, biasanya itu emang 1 semester sih untuk jurusan itu kayak gitu sih. Oh ya, terus kayak ada yang unik di kita tuh di Fakultas Pertanian kita tuh di Unpad itu kita tuh kayak ada panggilan khusus gitu loh kan kayak eh panggilan ke cutting misalkan gitu atau ke sesama gitu. Kita selalu panggil tuh Akang sama Ece. Jadi kayak panggilnya tuh kayak kalau misalnya panggil Sekar tuh kayak Cisekar kayak gitu sih. Itu kayak unik banget sih kata aku. Oke, berarti ini beneran Sunda banget ya, Akang Ece. Oh, menarik nih. Mungkin kalau dari Sekar? Karena aku satu jurusan, satu fakultas juga kan sama Diani. Aku setuju sih itu hal yang unik, Akang aja gitu. Bahkan ke dosen pun banyak yang mau dipanggil, eh, panggil Kang aja, panggil C aja gitu. Padahal kan kayak aku mikirnya eh, ada perbedaan umur, terus juga ada gap gitu lah ya antara dosen sama mahasiswa. Tapi ini enggak gitu. Terus yang aku rasa sih mungkin solidaritasnya cukup tinggi gitu, apalagi sesama alumni. Karena kemarin tuh aku ini kan apa ya ngadain kepanitiaan gitu ada kepanitiaan dan untuk segala macamnya itu selalu dibantu sama alumni mulai dari pendanaan dari sounding tentang acara ini gitu jadi aku rasa wah ikatan sama alumninya pun solid banget gitu nggak cuma di antara mahasiswanya aja terus kalau ospek iya kita ada 3 gitu Univ, terus fakultas baru, prodi. Kalau dari akademik sendiri, justru yang uniknya itu kita kan sebenarnya nggak unik ya. Mungkin aku menyampaikan apa yang ada di khususnya jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Unpad. Nah, judulnya kan agribisnis gitu. Jadi kita sebenarnya banyak dapat matkul gitu kalau secara akademik banyak matkul yang ke bisnis gitu. Dan mungkin pertaniannya di berapa ya 20-30% kayaknya. Kelahan itu cuma di semester-semester awal ya Din ya di semester 1 sampai semester 3 kalau nggak salah gitu. Jadi Iya ya betul. ini sih. Iya, kalau di agribisnis 4 kayak gitu. Jadi kita lebih banyak ke sisi bisnisnya dan kayak praktikum, eh, ngelaprak gitu kan biasanya kalau di agroteknologi kita jarang sih. Jadi lebih ke cenderung nyantai juga gitu secara akademiknya gitu. Oke. Mungkin panjang juga ya jawabannya. Jadi bentar, aku agak kepo nih. Agak kepo yang manggil Akang Cece ke dosen gitu ya. Berarti emang dari beliaunya sendiri emang dipanggil seperti itu tanpa gimana ya bilangnya? Ya benar kata sekarang kan tadi ada perbedaan umur gitu ya. Cuma itu beneran pengen dipanggil gitu. Kayak panggilnya
akang aja gitu, atau kayak dari cutting-cutting yang lain terus manggil ke bapaknya itu seperti itu dan kalian mengikuti atau seperti apa gitu, gimana? Yang bilang panggil Akang aja gitu, kayak gitu Berarti sih. langsung seterusnya itu dipanggil akang gitu. Iya, Oh. dan alumni-alumni pun kayak yang mungkin di angkatan 80-an, 90-an itu kan eh, ada gap yang jauh juga kan gitu. Mungkin seumuran dosen gitu kan kita segan tapi mereka maunya dipanggil Akang Aceh gitu. Oke, oke, menarik. Nah, mungkin jawaban Sekar tadi ada lanjutannya juga nih untuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari karena kita agak berbeda ya, kita dua, aku sama Akmal itu dari Agrotech, sedangkan Andiani dan Sekar itu dari agribisnis. Nah, tadi juga sedikit ada disinggung gitu, kalau misalnya kalau dari Akmal sendiri untuk praktikum lebih banyak memanfaatkan yang ada di perkotaan gitu kan. Sedangkan kalau misalnya dari Sekar dan Andiani sendiri itu lebih banyak apa namanya? Untuk praktikum seperti laprak itu di semester-semester awal gitu kan ya. Nah, mungkin yang ingin aku tanyakan itu sistem pembelajaran di masing-masing kampus kalian itu seperti apa? Karena tadi kan hanya sebatas awalannya doang gitu kan ya. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih rincinya gitu. Mungkin dari siapa dulu ya? Tadi aku dari Andiani dulu, silakan. Oke, kalau di aku agribisnis itu mungkin kayak sama aja sih kayak yang udah disampaikan oleh Sekar gitu. Perkuliahan di agribisnis itu kayak lebih banyak dilakuin tuh di kelas kayak gitu. Kita jarang kayak untuk praktikum atau lapangan. Tadi itu disebutin kita cuman ke praktikum ke lapangan itu tuh cuman semester 3 sih kalau nggak salah 3 4 atau 5 gitu. Jadi emang dan itu pun satu mata kuliah per semesternya biasanya kayak gitu atau mungkin satu atau dua mata kuliah dan sisanya kita benar-benar di kelas aja gitu. Itu pun kalau ada perkuliahan lapangan pun kalau di mata kuliah lain itu kadang kita perginya keluar tapi bukan ke kebun kayak gitu. Kayak mengunjungi apa ya kayak area bisnis kayak misalkan kayak kemarin kita pergi ke Lembang gitu kayak buat cari tahu bisnis-bisnis agribisnisnya di Lembang tuh kayak gimana kayak gitu kayak bener-bener uh, mencari agribisnis untuk sebagai contoh kita di selanjutnya itu gimana gitu. Jadi kita emang jarang banget sih untuk ngerjain laporan praktikum sama praktik secara langsung di lapangan. Tapi kita pernah sih. Oke, oke. Berarti kalau nanam gitu pernah dari awal sampai panen gitu? Iya, kita pernah dari awal nanam sampai kita lanjut ke pemasarannya juga kita pernah. Oh, berarti sampai lanjut ke pemasaran ya? Oh, mungkin tanamannya apa waktu itu? Iya, kita benar-benar sampai ke pemasaran, kita benar-benar jualin ke teman-teman, ke keluarga, ke orang-orang di kampus kayak gitu, benar-benar kita jualin. Berarti ada laporannya gitu ya? Ini hasil panennya ada berapa, terus dijualnya lakunya segini, begitu gitu ya? Iya, kita ada laporannya. Oke, menarik, menarik. Mungkin Sekar ada mau ditambahkan? Ya mungkin buat nambahin aja kali ya. Tapi apa yang dibilang ini juga aku setuju. Aku rasa kayak gitu. Mungkin lebih ke balance sih ya. Jadi apa namanya ada praktikum-praktikum yang memang ke lahan gitu. Kita belajar pertanian, tapi nggak kayak apa ya? Kalau di agroteknologi kan ada fokus-fokusnya tertentu tadi ya, yang mungkin ilmu tanah, budidaya, terus HPT kayak gitu. Nah, biasanya kalau aku nanya ke teman-teman yang agroteknologi itu kan mereka meneliti juga sesuai fokusnya gitu ya. Nah, cuman kalau kita tuh ya sebenarnya sebatas tahu nanam gitu dan itu ada beberapa tanaman sih. Jadi ada yang apa namanya sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias juga pernah gitu. Nah, untuk medannya sendiri kalau kita di tanah sih ya kan ini.
Paling aku tuh pernah belajar hidroponik pas magang. Jadi kalau misalkan di agribisnis mungkin kuliah lapangannya itu selain ada praktikum, itu kita ngedatengin agribisnis gitu ya, bisnis-bisnis yang bergerak di pertanian dan produk olahannya. Contohnya dulu aku pernah observasi bisnis pengolahan tempe gitu. Itu kan olahan pertanian ya gitu. Terus kita banyak lumayan ada dua ya, dua semester, dua matkul magang. Dan satu matkul tuh bisnis. Kalau di kita namanya BEDP. Jadi itu em, ada tiga, jadi 3 semester BEDP itu. Nah, itu tuh sebenarnya belajar tentang bisnis. Nah, ada yang misalkan BEDP 1 itu belajar BMC, terus BEDP 2 itu kita magang di perusahaan pertanian, sama BEDP 3 itu kita bikin bisnis gitu. Jadi memang seputar bisnis sih gitu kalau di agribisnis. Tapi ada juga gitu pastinya tentang pertaniannya dan matkul-matkulnya sendiri itu. Misalkan komunikasi ya kan kita belajar komunikasi, tapi pasti belakangnya ada komunikasi agribisnis gitu. Misalnya pemasaran agribisnis, terus politik pertanian ya gitu. Pasti ada apa ya? Ada imbuhan khusus gitu di akhirnya agribisnis atau pertanian itu sih. Jadi walaupun belajar dari segi bisnisnya, tapi tetap apa ya? Ada nyambung dengan pertanian karena memang itu kan jurusan kita gitu. Jadi yang dibahas selalu relate dengan pertanian gitu sih. Oke, oke. Menarik ya. Jadi berarti kalau misalnya aku dengar tadi itu ada B apa gitu ya? Mohon maaf aku lupa. BMC atau apa gitu kan ya? Itu ada 3 tahap kan tadi bener ya? 3 tahap. Berarti yang 3 tahapan ini tuh semuanya itu berlanjut gitu ya? Maksudnya nggak patah gitu? Maksudnya dari persiapan kemudian magang tadi gitu ya? Terus yang terakhir pemasaran gitu. Itu berarti semuanya nyambung dari awal persiapan kah? Atau misalnya magangnya kan tadi kalau Sekar sendiri magangnya hidroponik. Sedangkan pemasarannya itu bukan hidroponik gitu, tanaman-tanaman yang lain gitu misalnya. Itu harus selaras kah atau mungkin bisa berbeda? Sebenarnya gini sih ya, eh, kalau yang tadi mata kuliah BEDP ini dia nggak lanjutan, maksudnya di setiap semester ya udah dipisah gitu, tetap apa ya sendiri-sendiri gitu. Nah kalau di semester 1 biasanya kita maksudnya BDP 1 itu kan yang paling dasar ya, itu kita belajar dasar bisnisnya gitu, mulai dari BMC-nya gitu, inovasi bisnisnya. Nah tapi kita nggak nyampe jualan. Nah terus di BDP 2-nya belajar magangnya gitu. Nah, kalau magangnya sendiri itu em, apa beda-beda gitu loh tiap apa ya tiap mahasiswa ada kelompoknya gitu sih tiap kelompok mahasiswanya itu beda gitu jadi mau magang di hidroponik ataupun yang di tanah itu terserah gitu. Nah untuk BDP 3-nya itu bikin bisnisnya gitu jadi misalkan kita punya inovasi apa terus coba di bisnisin gitu belajar bisnisnya. Nah kalau pemasaran itu yang tadi mungkin Dika sebut itu beda matkul sih sebenarnya gitu jadi kalau misalkan eh, kita ada matkul waktu itu matkul aku lupa namanya apa cuman kita tuh nanam gitu di situ. Nah yang kita belajar dari benih pokoknya pembibitan sampai penjualan itu bukan hidroponik sih itu tanah gitu jadi kita pakai lahan praktikum dari Fakultas Pertanian Unpad. Oh itu sih mungkin dari Dini mau nambahin nggak? Iya, jadi betul kayak kurang lebih kalau nggak salah mata kuliahnya tuh maaf aku ternyata lupa juga. Jadi itu beda mata kuliah gitu. Jadi kayak kalau untuk nanam itu emang ada khusus mata kuliahnya. Kalau BEDP ini tuh kayak berdiri sendiri gitu. Mungkin tadi maksud Dika tuh kayak emang harus nyambung nggak sih kayak tahapan dari BDP 1 sampai BDP 3 nggak harus nyambung kayak misalnya kayak ide bisnis untuk BDP 1 kamu tuh apa dan sama magangnya tuh nggak nyambung itu nggak apa-apa. Yang penting kamu uh, mengerti gitu gimana tahapannya gitu dan kamu bisa menangkap uh, dari magang itu kamu dapat apa dan diterapkan di BEDP 3 gitu dari tahapan BEDP 1 dan BEDP 2 itu tuh kamu terapkan di BEDP 3 dengan kamu membuat bisnis gitu.
gitu sih. Oke, oke, oke. Oh, berarti agak sedikit keliru berarti ya. Nah, sebenarnya dari tadi kan disebut terus nih BEDP, BEDP. Sebenarnya BEDP ini apa sih BEDP itu? Singkatannya mungkin? Kalau nggak salah tuh Business Development, bahasa Inggris soalnya aku lupa, panjang lagi kan, kayak Business Environment Development, apa ya apa-nya? Oke, mungkin nanti bisa di ya, buat teman-teman yang nonton mungkin bisa dibantu dijawab nanti. Oke, thank you Sekar, thank you Diani. Mungkin kita lanjut ke mungkin silakan Akmal. Kalau misalkan di saya sih sebenarnya untuk proporsi kuliah praktikum sama di laboratorium itu eh, cenderung seimbang ya. Seimbang, tapi di beberapa semester itu proporsinya agak berubah-berubah. Kayak misalkan 1, 2, 3 itu proporsinya lebih banyak di lahan yang menggunakan tanah untuk menanam di tanah tersebut yang diberikan. Dan untuk yang semester 3, 4 itu mulai pengenalan ya seperti tadi, penanaman di nirtanah atau tidak menggunakan tanah seperti hidroponik dan lain-lain. Nah, untuk semester terakhir ini cenderung lebih difokuskan untuk ke penelitiannya masing-masing mahasiswanya. Jadi ya lebih cenderung tidak di lahan untuk semester akhir ini. Mereka ya kami untuk semester akhir ini cenderung di kelas dan di laboratorium sih untuk menyiapkan persiapan penelitian yang akan dilakukan di semester 8 untuk ya karena kami paketan juga jadi ya mau tidak mau ya 4 tahun gitu. Jadi semester sudah runtut jadwalnya gitu. Jadi semester awal itu ya kita belajar untuk penanaman secara langsung di tanah, budidaya semacamnya dari awal dari persemaian sampai dengan panen dan pasca panen, serta ya di semester 4, 5, 6 itu juga sama, tapi ya kita tambahkan metode dengan nirtanah, sama juga dari persemaian sampai pasca panen juga kita olah dan lain-lain. Dan ya untuk semester akhir-akhir ini ya memang direncanakan untuk persiapan penelitian karena memang ya SKS kita paket dan mau tidak mau itu 4 tahun, jadi semester 8 itu mulai skripsinya. Kayak itu saja dari saya. Oke, mungkin ini ada sedikit yang apa namanya? Apa ya bilangnya ya? Yang membuat saya kepo gitu. Karena sebenarnya hampir mirip lah ya kita agroteknologi kan lebih banyak nanamnya, sedangkan kalau agribisnis itu lebih ke bisnisnya gitu kan. Nah, mungkin ini saudara Akmal ya. Aku tadi dengar sedikit, mohon maaf kalau misalnya ada salah. Kan katanya tadi ada yang namanya dipaketin kan. Kalau misalnya di saya sendiri setelah semester 5 atau misalnya masuk ke semester 6 itu udah nggak dipaketkan gitu. Jadi ya udah masing-masing mau milih matkul apa, milih matkul apa. Nah, kalau misalnya dari Akmal sendiri kan tadi itu dipaketkan dari awal sampai akhir sehingga lulusnya bisa tepat waktu 4 tahun gitu kan. Nah, kemudian mungkin yang jadi struggle di kampus saya sendiri itu di penelitiannya kemungkinan bakal lama karena kan ada yang nanam atau mungkin ada yang survei. Nah, karena nanemnya sendiri itu lama dan juga mungkin bisa dibilang pengeluarannya nggak banyak ya karena nggak di apa ya, nggak semua mahasiswa itu diberikan fasilitas. Kalau kami dikasih, kalau misalnya ada pendanaan terkait penelitian itu disebutnya project itu bisa dari dosen ataupun bisa dari perusahaan gitu. Nah, kalau dari Akmal sendiri itu untuk penelitian ini apakah semua mahasiswa mendapatkan hak yang sama gitu dari kampus atau mereka ya udah masing-masing melakukan penelitiannya masing-masing gitu, gimana? Untuk penelitian itu sendiri sebenarnya
di kampus saya terbilangnya enak ya karena pertama itu Universitas Gunadarma yang sekarang itu memiliki UGT atau Universitas Gunadarma Teknopark kalau nggak salah. Ya di sana itu disediakan fasilitas penelitian karena memang lahan di sana itu luas dan juga memang fokus di sana itu agroekowisata. Jadi dan lahan penelitian itu di sana jadi memang difasilitasi oleh kampus. Nah, untuk semua mahasiswa atau tidak difasilitasi oleh kampus itu sebenarnya terserah mahasiswa. Ada yang ingin memang pengerjaan penelitiannya di kampus, ada yang di luar kampus. Itu sesuai pilihan mereka sendiri. Untuk kampus itu memang menyediakan lahan penelitian. Ada juga kalau misalkan memang yang misalkan penelitian itu dibudidayakan di sana, jadi seperti input seperti pupuk, benih dan lain-lainnya itu ditanggung sama kampus. Jadi ya kita hanya meneliti saja di sana. Kalau misalkan komoditasnya beda dengan apa yang ditanam di sana, bisa ya mau tidak mau menyediakan sendiri, tapi di sana pun tetap disediakan lahan. Kalau misalkan eh, penelitiannya itu menarik, kalau misalkan ya komoditasnya tidak ada di kampus sana, tapi penelitiannya menarik, komoditasnya menarik, itu bakalan diadaptasi oleh kampus juga dan bakalan di-reimburse gitu semua biaya penelitiannya. Untuk yang tidak penelitian di kampus juga itu ya sebenarnya itu preferensi masing-masing. Kalau misalkan ada perusahaan atau sebuah balai pertanian yang mereka bisa lakukan penelitian, itu terserah individu mahasiswanya sendiri-sendiri. Itu sih menurut saya. Jadi enak, termasuk mes juga disediakan untuk di kampus itu kalau penelitian. Baik-baik. Wah, ini sebenarnya saya kaget kaget juga ya. Karena gimana bilangnya ya? Aduh, takut-takut salah ngomong. Jadi sebenarnya kalau dari kami, yaitu yang aku bilang tadi, apa namanya, untuk pendanaan sendiri itu masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang mau dapat proyekan itu, kalau misalnya dapat dari dosen gitu, atau mungkin dari perusahaan. Jadi nggak semua semua dapat proyekan itu. Jadi ada beberapa yang terkendala terkait pendanaan itu sendiri. Tapi sebenarnya banyak kok perusahaan dan juga dosen kalau misalnya kita mau apa namanya mau usaha gitu, melampirkan proposal gitu. Cuma kalau misalnya dengar dari Akmal sendiri udah disiapkan mes, kemudian lahannya gratis, wah itu semoga nanti UB seperti itu juga lah kalau dari saya.